Aku udah pakai berlapis-lapis. But anyway, hari ini saya nggak bicara soal winter. Hari ini saya bicara soal teach me your way. Dan saya percaya ini merupakan bukan keluhan, ini merupakan banyak permintaan, banyak pertanyaan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan yang mau peduli bahwa hidupnya mau diatur oleh Tuhan. Bagaimana sih Om, bagaimana sih Pak menemukan jawaban Tuhan? Bagaimana sih Pak menemukan petunjuk Tuhan di dalam hidup kita? Nah untuk itu saya mengambil 2 seri minggu ini dan minggu depan. Karena minggu depan saya dapat limpahan berkat untuk sebetulnya bukan schedule saya tetapi diberikan kepada saya. Saya akan tetap berkhotbah dari Mazmur 25 yang saya siapkan tapi dalam perspektif yang berbeda. Hari ini saya mengambil sebagian Mazmur 25 ayat 1 sampai 15. Minggu depan saya akan mengcover Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat 22 terakhir. Jadi saudara jangan tidak datang minggu depan rugi. Karena saudara akan mendapatkan berkat ganda. Mazmur 25 adalah salah satu ayat yang sangat-sangat saya sukai. Tetapi bukan my favorite. Saudara tahu favorit saya? Kejadian 1, 26, 28. Ya. Tapi Mazmur 25 ini juga merupakan bagian yang saya sukai. Yuk untuk mempraktekkan firman, kita baca firman Tuhan bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 sampai kita berakhir ayat 15. Mazmur 25 ayat 1. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. 2. Ya, semua orang yang menantikan engkau akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. 4. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nanti sepanjang hari. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Puji Tuhan, terima kasih saya sudah katakan pembacaan Alkitab secara publik adalah penting untuk membangun iman. Dan itu gunanya setiap kali kita di gereja, kita membaca firman bersama-sama. Saudara, tujuan daripada pelajaran ini, tujuan saya bukan khotbah, saya mengajar beberapa poin butir-butir yang saya temukan dari Mazmur 25 ini adalah bagaimana saya bisa beralih dari sekedar mengucapkan doa-doa yang hampir selalu sepertinya saya berbicara dengan diri saya sendiri menjadi bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Seringkali pada waktu kita berdoa, kita sering ngomong, orang Jawa bilang carpe dewe, semaunya sendiri, dan tanpa kita menyadari bahwa ada sesosok pribadi yang sedang mendengarkan dan kita tidak merasakannya bahwa dia mendengarkannya. Dan inilah tujuan daripada pelajaran ini. Bagaimana saya bisa mengetahui dan merasakannya dengan pasti bahwa ada Tuhan yang sedang mendengarkan perkataan saya. Ini tujuannya, supaya saudara mengerti bahwa doamu,
Pembacaan Alkitabmu, meditasimu, meditasi bukan semedi, tapi maksudnya merenungkan firman Tuhan, itu tidak sia-sia. Topik ini, teach me your way, bagaimana Anda bisa tahu bahwa Tuhan memimpin dan membimbing Anda. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa Anda tidak hanya membuat keputusan untuk dirimu sendiri, bahwa Anda tidak hanya melakukan didasari oleh sebuah rencana yang kau buat. Tetapi Anda tahu apa yang kau putuskan adalah berdasarkan rencana Tuhan. Tuhan akan memimpin hidup Anda melalui Dia memberikan rencananya kepada Anda. Inilah yang dikatakan oleh Mazmur 25. Tetapi akan banyak hal yang Anda harus mengerti bagaimana caranya Tuhan memimpin. Bisa ngikuti? Oke. Sebuah peringatan yang saya akan kasih tahu kepada saudara sebelum kita lebih lanjut. Karena nanti ada poin-poin yang sangat krusial yang akan nyerempet bahaya, tetapi saya kasih warning lebih dulu. Saudara, keinginan tahu bagaimana mengetahui rencana Tuhan, bagaimana jalan Tuhan untuk hidupku dan apa yang harus aku putuskan untuk hidupku. Itu dari zaman dulu 50 tahun ke atas, itu tidak menjadi masalah besar atau tidak menjadi kebutuhan utama jemaat Tuhan. Karena mereka pada zaman tahun 50-an ke atas sana, mereka hanya berkata, kenal Tuhan, takut akan Tuhan, punya iman kepada Tuhan, cukup. Mereka tidak dipacu dengan pengertian seperti anak-anak muda sekarang yang sangat kritis, yang berkata, enggak cukup cuman bertobat. Enggak cukup cuman kenal Tuhan, enggak cukup cuman baca firman Tuhan. Tapi aku pengen tahu, nanti aku ini mau menikah dengan siapa? Nanti aku ini mau kerja apa? Nanti aku ini mau sekolah apa? Nanti aku ini mau hidup di kota apa? Dan keinginan tahu itu, setelah saya baca beberapa buku, baru ada kurang lebih setelah 30 tahun belakangan ini. 30 tahun belakangan ini, keinginan jemaat untuk mengerti kehendak Tuhan, jalan Tuhan, apa yang harus mereka lakukan, semakin meningkat, semakin besar. Tokoh-tokoh zaman dulu seperti Jonathan Edwards, Agustinus, Anselmus, Martin Luther, saudara temukan buku-buku mereka. Mereka tidak pernah membahas tentang bagaimana sih mencari tahu jalan Tuhan. Karena mereka imannya sangat sederhana. Pada waktu mereka percaya Tuhan, mereka sudah ketemukan segalanya. Tapi zaman sekarang makin kritis, benar nggak? Nah, untuk itulah pelajaran ini saya susun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Meningkatnya minat dari orang-orang Kristen akhir zaman saat ini pengen tahu. Dan hal itu juga salah satu alasannya kenapa saya ingin membongkar masalah ini. Supaya saudara jangan pergi ke peramal, supaya saudara jangan pergi ke fortune telling, saudara jangan pergi ke mall-mall. Di sana ada mall-mall, sekarang ada namanya Tree of Life Shop. Ya, saudara datang ke sana, saudara akan diminta lihat palm reading, lihat crystal ball, lihat Sagittarius. Ya, itu yang dari Yunani, yang dari Chinese, lihat Cap Jisyo, ramalan ini, ramalan itu, dan Hong Shui ini, Hong Shui itu. Dan kenapa itu mereka lakukan sebetulnya? Mereka menginginkan sesuatu yang baik. Mereka menginginkan sesuatu arahan. Tetapi alasan yang mereka katakan kepada kita adalah sesuatu yang sangat penting. Dan mereka tidak ingin hidup mereka diatur oleh somebody di sana yang mereka tidak kenal. Mereka menginginkan kendali. Anda menginginkan kendali, saya menginginkan kendali. Aku pun pengen tahu dong, bukan cuma kata fortune telling, bukan kata siapa, aku pengen tahu. Kita semua orang-orang modern yang merasa berpendidikan tidak suka ada gagasan bahwa ada satu oknum yang berkuasa di sana yang mengatur hidupku. Aku pengen involve, aku pengen tahu. Saudara, saya tidak suka gagasan itu, banyak anak-anak Tuhan berkata. Saya tidak suka orang yang ngatur hidup saya.
Saya tidak suka meskipun Tuhan mengatur hidup saya. Saya tidak suka semuanya itu. Saya ingin melibatkan diri saya. Saya ingin tahu bagaimana caranya Tuhan membuat keputusan buat saya. Saudara, pelajaran Mazmur 25 ini berbicara banyak tentang tujuan dan rencana Tuhan bagi masa depan hidup kita. Bear with me, sabar dengan saya. Pelajaran ini cukup panjang, saya punya papernya ini 16 halaman. Ya mudah-mudahan bisa selesai. Belum lagi nanti yang minggu depan. Nah sekarang, pertama-tama izinkan saya menunjukkan kepada saudara. Dalam Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Ada sebuah janji Tuhan. Ada sebuah perkataan Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan apa? Dan apa? Anak cucunya apa? Bukan mewarisi sorga, saudara. Jangan ajar anakmu nanti hidup di sorga. Ya, kita di surga sementara sampai nanti Tuhan Yesus turun kembali bersama dengan kita. Anak cucu kita dan kita akan mewarisi bumi. Oke. Artinya, Tuhan menentukan. Tuhan punya hak untuk memilih dan mengambil orang-orang yang takut akan Dia. Dan itu berarti bahwa dengan kata lain Tuhan menginstruksikan orang percaya dengan cara dan jalan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan untuknya. Di sana, saya nggak nunjuk ke atas, di sana ada sebuah jalan yang Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan mau Anda bukan cuma mengetahuinya, tapi Tuhan mau Anda memilihnya dan Anda menetapkannya, ada berjalan bersama dengan Dia. Tuhan bukan cuma ingin menunjukkan, ini loh Sarah jalannya. Enggak. Tapi Tuhan mau berkata, ini ada jalan bagimu. Mari bersama dengan aku dan berjalan bersama dengan aku. Saudara mengerti itu? Inilah tujuan Mazmur 25 berkata. Bagi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan sudah mengatur jalan hidup saudara. Termasuk orang tua yang ada di sini. Jangan kepo tentang mencari jodoh buat anak saudara. Saya sangat percaya Tuhan sudah menetapkan jodoh anak-anakmu dengan yang terbaik. Jangan kepo untuk mau pindah kota kemana. Jangan kepo mau cari sekolah yang mana. Orang tua yang ada di sini jangan bingung dan jangan menentukan anakmu ngambil sekolah jurusan yang kau sukai. Atau jurusan yang paling gampang untuk cari duit. Tetapi yang harus kita tentukan untuk mereka mengenal Tuhan. Dengan kita sendiri takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita. Persoalannya, kita dididik dengan orang tua yang tidak mengerti jalan Tuhan. Sehingga kita kalau bertanya sama orang tua, "Pak, aku mau sekolah apa?" Orang tua Anda akan berkata apa? "Ya terserah lu, lalu yang sekolah." Iya kan? Atau kita mau tanya pacaran, anak yang baik, pacaran. "Pak, boleh nggak aku pacaran sama itu?" Yang pacaran kan lu bukan gua. Nah, ada orang tua yang modern sekarang, anak sekarang mana bisa dilarang Pak. Kalau dilarang juga nanti dia backslide atau ambil jalan belakang. No, bukan jawaban-jawaban itu yang saya maukan. Yang saya inginkan, semua orang tua, anak-anak yang ada di sini, ingat, ada satu jalan yang Tuhan tetapkan untuk kita, bukan cuma ketahui, tapi Tuhan mau Anda berjalan bersama dengan Dia di sana. Nah, dalam perjanjian baru, Efesus 2 ayat 8 sampai ke 10, lebih menegaskan hal ini berkatanya sangat kuat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini apa? Buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk apa? Untuk masuk sorga, amin. Untuk apa? Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan sebelumnya. Ia mau
Bukan cuma Anda tahu aku harus begini. Bukan Anda tahu bahwa aku harus ke sana. Bukan Anda tahu aku harus ke kota Anda. Tidak, tetapi dia mau Anda hidup di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Mengerti kehendak Tuhan, tahu rencana Tuhan tidak cukup. Tetapi yang Tuhan mau, Anda dan saya bersama dengan dia hidup di dalam rencana yang dia tetapkan. Bukan apa yang Anda inginkan. Bukan apa yang Anda rencanakan. Lalu Anda bertanya kepada saya, ya itulah Pak. Makanya saya sering bertanya kepada Bapak, doakan saya, nubuatin saya, supaya saya bisa tahu rencana Tuhan. Easy untuk berkata begitu. Dan itu jalan pintas. Bukan salah, tetapi bukan itu yang saya maksudkan. Mari kita lihat. Ayat Efesus 2 ayat 8-10 mengandung dua arti yang sangat kuat. Hal pertama yang dikatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, kita ini adalah hasil dari keahlian pekerjaan tangan Tuhan. Karena dikatakan dalam bahasa Yunani, kata pekerjaan Allah artinya adalah poema. Katakan poema, bukan painem. Poema. Poema artinya adalah sebuah karya seni. Dan kalau Anda tahu kata poem, bahasa Inggris tahu poem? Apa itu? Puisi, karya seni. Poem. Nah, yang pintar bahasa Inggris terima kasih. Poem. Saya bilangnya poem. Poem. Puisi, karya seni. Sebuah puisi yang dirangkai dengan kata-kata yang indah. Dan kita adalah poemnya Tuhan. Dirangkai oleh Tuhan. Dengan keahlian seninya Tuhan. Bahwa saya dan saudara adalah mahakarya. Tahu mahakarya? Ciptaan Tuhan yang paling mulia dari semua ciptaan. Dunia dan isinya yang lain kalah dengan kita. Segala sesuatu tentang Anda bukan accidentally. Bukan hasil hubungan suami istri. Tetapi Anda didesain, dirancang. Mazmur 139 gak usah dibaca. Itu menjelaskan kepada kita. Bahkan serat-serat, otot-otot, tulang-tulang, postur tubuh kita pun sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita masterpiece. Nah itu mahakarya itu masterpiece. Masterpiece-nya Tuhan. Segala sesuatu tentang Anda adalah hasil rakitan. Bukan knockdown, tetapi betul-betul dari dasar Tuhan sendiri yang merangkai. Tuhan mengotorkan tangannya. Masih ingat pelajaran yang saya sampaikan pada waktu Tuhan membuat kita sesuai dengan citra dan image-nya? Maka itu yang terjadi. Kebenaran ini akan sangat-sangat krusial. Akan mengubah hidup Anda kalau Anda menghayatinya dengan baik. Alkitab mengatakan tentang Anda bahwa Tuhan memiliki satu rancangan untuk Anda. Dia telah membuatkan Anda suatu rencana yang indah. Sesuatu yang unik. Anda seunik sidik jari Anda. Dan sekarang lebih maju lagi, Anda seunik sinar mata Anda. Sekarang orang-orang super kaya menyimpan hartanya di safe deposit box yang hanya bisa dibuka dengan Anda kacamata Anda dibuka, kontak lens Anda dibuka dan Anda nyorot ke mata sinar laser dan itu akan membuka. Pertanyaan saya, ini karena saya goblok ya. Bagaimana kalau Anda mati sebelum bisa membuka peti itu? Siapa yang bisa buka? Susah kan? Makanya jangan simpan harta karun sampai mati. Kasih saya aja dulu. Tapi ini menggambarkan satu keunikan. Menggambarkan satu keadaan di mana Anda itu unik dan Anda tidak ada kembarannya. Jadi sangat percuma kalau Anda mau iri sama orang lain. Sama keberhasilan orang lain. Dan saya percaya tidak ada kita yang iri kepada kemalangan orang lain. Nangkep nggak? Kalau Anda diiri orang jangan sebel. Anda bangga, berarti Anda lebih baik dari orang itu. Ya nggak? Amin. Amin. Gua sebel sama dia, dia suka iri sama gua. Salah saudara. Anda harus bangga kalau Anda diiri orang lain. Berarti Anda semuanya lebih baik dari orang itu. Jadi Anda diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dan pekerjaan itu bukan karena kemampuan Anda. Listen to me. Pekerjaan itu bukan karena skill Anda. Pekerjaan itu bukan karena
kebaikan Anda, bukan karena doa Anda, karena puasa Anda. Kebaikan itu karena memang Tuhan rencanakan dan Tuhan berikan kepada Anda. You can do it. Not by your alone, but with God. Sampai sini bisa ikuti saya? Ada satu rancangan. Hal yang kedua, yang Alkitab, yang Mazmur 25 ini katakan. Kita adalah buatan Allah. Kita adalah hasil keahlian pekerjaan tangan Tuhan. Karena itu dikatakan dalam bahasa Yunani, kita adalah hasil pekerjaan tangan Tuhan. Oke, itu sudah saya katakan tadi. Nah sekarang, ketika Alkitab mengatakan tentang Anda bahwa Tuhan memiliki rancangan untuk Anda. Dia membuatkan Anda satu rencana yang indah, sesuatu yang unik, yaitu sudah saya katakan tadi. Nah, lompat lagi terus. Saudara harus tetap berpegang kepada keadaan ini. Bahwa Anda didesain oleh Tuhan dengan unik. Dan kalau Anda berpaling kepada dunia sekuler akan mengatakan apa? Anda adalah hasil accident. Anda hasil ledakan. Anda adalah hasil evolution. Anda adalah hasil progresif yang tidak tentu. Anda adalah hasil kecelakaan. Tuh, saudara, tolak semua kebenaran, bukan kebenaran, tolak semuanya statement-statement seperti itu. Tuhan telah merencanakan pekerjaan yang baik sebelumnya untuk Anda dan saya alami. Dengar baik-baik, pengalaman Anda, pendidikan Anda, keluarga Anda, latar belakang hidup Anda, bahkan masalah yang Anda hadapi, bahkan penderitaan yang sedang Anda alami, bahkan hal-hal buruk yang telah terjadi pada Anda, semuanya itu terjadi, dengar baik-baik, untuk membentuk kita, untuk bisa sesuai dengan rencana dan kehendak Dia. Amin. Tuhan telah mempersiapkan bagi kita sebelumnya sebuah jalan dan sebuah rencana. Bukan cuma itu, tetapi Dia juga mempersiapkan pribadi kita untuk fit dengan rencana yang Dia lakukan. Itu sebabnya seringkali Tuhan mencambuk kita, seringkali Tuhan mengganjar kita dengan persoalan, dengan masalah, dengan diizinkan masuk kegagalan, supaya apa yang kita inginkan tidak terjadi, tetapi Tuhan akan ganti dengan yang Dia inginkan. Tangkap? Coba senggol sebelah kiri kanan. Saya mulai melihat ada yang tertunduk, matanya mulai riap. Bangun! Saya mempersiapkan khotbah ini berlama-lama, berjam-jam. Enak aja tidur gitu loh ya. Amin. Amin. Nah, segar kan sekarang semuanya? Haleluya. Puji Tuhan. Kalau masih juga ngantuk, ke toilet sana, cuci mata, colok matanya. Supaya lebih segar, jangan ngantuk. Oke. Saudara, jangan pernah mau menukarkan apa yang Tuhan rencanakan bagi hidupmu dengan apa yang dunia katakan, dengan apa yang pendidikan katakan, dengan apa yang orang lain katakan. Bahkan yang orang tuamu katakan. Bahkan yang mungkin gembalamu katakan. Are you with me? Jangan tukarkan the absolute atau the power daripada firman Tuhan dengan perkataan orang-orang yang tidak selevel dengan Tuhan. Tapi seringkali Tuhan berkata, engkau mulia, aku punya rancangan yang baik. Dikalahkan dengan perkataan orang-orang yang menyakiti Anda. Betul nggak? Anda lupa bahwa Tuhan membuat Anda rencana yang indah, tapi Anda sangat ingat dengan perkataan guru, perkataan orang tua, perkataan tetangga yang memaki-maki Anda, dan itu terus Anda simpan. Nah, itulah kesalahan kita, kesalahan yang fatal. Tuhan adalah seniman. Saudara, siapa di sini yang berjiwa art? Oke. Coba tanyakan kepada dirimu yang berjiwa art. Pada waktu Anda sedang mendesain, Anda sedang merancang sesuatu, Anda mengeluarkan apa? Mengeluarkan bakat. Anda mengeluarkan apa? Energi. Anda mengeluarkan apa? Kemampuan. Anda mengeluarkan apa? Hasil karya. Dan pada waktu hasil karya itu jadi, ada orang yang merendahkan, Anda tersinggung nggak? Pastilah katanya gitu. Pastilah kaplok tuh kata Cikuilan katanya gitu. Ya,
Saudara, orang yang berjiwa seni, apalagi yang betul-betul berjiwa seni dengan tingkat yang tinggi, dengar baik-baik, akan sangat menghargai karya seninya. Saya pernah ke Museum Louvre di Prancis. Dan saya nggak tahu mana lukisan yang bagus, mana lukisan yang jelek. Saya cuma tahu begitu lihat pelukisnya, oh Picasso. Saya cuma bilang, ya coretan kayak gitu harganya bisa puluhan juta, ratusan juta gitu loh. Saudara, buat saya nothing. Karena saya bukan orang seni. Tapi buat orang seni, coba kalau Picasso dengar kayak gitu, marah nggak? Saya membawa kepada saudara jangan tersinggung ya. Waktu saudara ngaca, waktu saudara lihat hidupmu, saudara merasa, aduh hidungku kok kurang tinggi, aduh mataku kok terlalu banyak lipatannya, kurang operasi dipotong ininya diginian diginiin. Dengan kata lain Anda sedang berkata apa? Tuhan yang mendesain aku salah, kurang ahli. Iya apa ya? Nah kalau Tuhan digituin, Tuhan akan gimana? Are you with me? Saya nggak nyindir loh, saya nggak nyindir. Tapi itulah kenyataannya. Saudara, ketika Anda berkeringat, ketika Anda bekerja keras untuk membuat sebuah ciptaan karya seni, Anda akan sangat menghargai ciptaan itu. Nah, saya mau tanyakan kepada hidupmu. Sadarkah saudara, betapa Tuhan sangat menghargai Anda? Bukan karena pribadi Anda. Bukan karena keberadaan Anda. Bukan karena kondisi fisik Anda. Tapi kenapa? Karena Anda dan saya adalah mahakaryanya. Poin ini sangat-sangat krusial. Poin ini harus Anda pegang sampai kapanpun. Jadi kalau ada orang yang berkata kepada Anda, maaf, dengan kata-kata kebun binatang, Anda akan berkata, no I am not. Lalu kenapa mesti marah? Anda harus berkata kepada dirimu, I am not that kind of creature. I am a masterpiece of God. God is so proud of me. Jangan tunggu Anda menghasilkan karya yang luar biasa baru Anda berkata, God is so proud of me. Orang tua kebanyakan terlambat kalau anaknya sudah berhasil, baru Anda berkata, I'm so proud of you. Seharusnya sebelum anak-anak Anda, sebelum istri Anda, suami Anda menghasilkan karya terbaik, you say something yang akan membanggakan dalam hidup anak itu. Amin. Saudara, pemazmur ini berkata kepada kita bahwa Tuhan punya sesuatu untuk kita jalani. Apa yang Anda inginkan ketika Anda pergi ke pembaca telapak tangan? Apa yang Anda inginkan ketika Anda pergi ke ramalan-ramalan Hung Sui? Apa yang Anda inginkan ketika Anda baca horoskop, Anda baca sio di halaman-halaman surat kabar di mana? Apa yang Anda inginkan? Petunjuk. Anda pengen tahu siapa jati diri Anda? Iya apa iya? Tapi petunjuk hanya ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Di dalam Alkitab yang Anda pegang, itu ada petunjuk dalam hidupmu. Ada petunjuk apa yang harus Anda katakan. Jadi, jangan malas baca. Jangan cuma baca kalau di gereja. Saudara, seorang pakar Alkitab yang bernama J.I. Packer, bertahun-tahun yang lalu mengatakan begini. Seperti orang yang sedang menjalani sebuah perjalanan panjang, tiba ke sebuah satu kota yang dia tidak kenal atau kota asing. Lalu dia tersesat. Lalu dia beredar berkeliling dan dia mencari jalan yang benar. Dia nggak ketemu. Lalu dia ketemu seseorang di pojok sana, orang lokal. Dia bertanya, Pak, bisa nggak tolong tunjukkan saya jalan saya mau ke kota itu. Orang itu bilang, oh saya orang lokal dari sini ke kota itu. Tapi jalan di sini tuh sulit. Berkelok-kelok begini begitu. Nanti di sana ada yang tricky begini begitu. Sangat sulit. Tapi dia akhirnya menolong orang perjalanan ini dan menggambarkan sebuah peta. Waktu dia menggambarkan sebuah peta sebelum selesai. Tiba-tiba dia berpikir berbeda. Dia bilang, wait a minute. Tunggu sebentar. Daripada saya kasih peta ini kepada Anda,
kenapa enggak Anda bawa saya saja ke mobil Anda, lalu saya akan menjadi petunjuk jalan bagi Anda. Nangkap nggak, saudara? Nangkap nggak? Inilah sebetulnya yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak ingin membawa Tuhan dalam hidup kita. Kita ingin baca Alkitab 1-2 ayat, atau datang hamba Tuhan berdoa, berikan kami petunjuk, berikan kami arahan, berikan kami peta. Yang Anda butuhkan, yang Anda minta sebetulnya, bukan butuhkan, sebuah peta. Walaupun Anda akhirnya tidak bisa membaca peta itu ruwet, peta itu nggak komplit, atau peta itu Anda menjadi kewalahan. Anda membutuhkan seorang pemandu. Anda membutuhkan seorang guide, bukan cuma sebuah petunjuk. Dan inilah yang Tuhan tawarkan dalam Mazmur 25. Dia berkata, bring me and I will be with you. Mungkin dia akan memberikan peta tadi. Si orang lokal tadi berkata, aku kasih kamu peta. Dan peta ini dia lihat, tapi peta ini nggak lengkap. Mungkin apa yang Anda baca di dalam Alkitab, Anda tidak mengerti dengan lengkap hidup Anda. Tetapi pada waktu Anda mengundang Yesus masuk ke dalam diri Anda baca Alkitab, pada waktu Anda baca Alkitab Anda tidak mengerti. Tapi Anda berjalan bersama dengan dia, lalu apa? Anda akan dengar suara apa? Terus. Lalu akan dengar suara apa? Belok kiri. Lalu akan dengar suara apa? Belok kanan. Ada satu aba-aba, Yesaya berkata, when you are living with God, when you are stand right with God, God will give you command. Tuhan akan memberikan engkau instruksi dari belakangmu. Saudara dengar baik-baik. Itu bukan milik orang-orang yang punya karunia profetik. Itu bukan milik orang-orang yang punya karunia sesuatu yang spesial. Alkitab mengajarkan kepada kita, sebenarnya Anda membutuhkan seorang pemandu. Baca Alkitab dengan benar, baca Alkitab dengan baik. Oke, that's good. Tetapi Anda lebih membutuhkan seorang yang menulis Alkitab untuk hidup bersama dengan Anda. Are you with me? Amin. Dan untuk sampai ke titik itu, saya merumuskan ada 4 hal yang harus kita lakukan. Untuk sampai ke sebuah titik di mana bahwa kita bisa membawa Yesus dalam hidup kita. Menentukan kita harus pindah atau enggak, kita harus sekolah apa, kita harus menikah dengan siapa, dan kita harus menentukan bisnis apa, dan lain sebagainya. Ada 4 hal. Kalau saudara mau catat, silakan catat. Yang pertama, Anda harus menjadi orang yang mengetahui kebenaran Tuhan, bukan secara teori, tapi dengan pengalaman dari dalam. Ini penting sekali. Mengetahui Alkitab hanya karena dengar khotbah tidak cukup. Ayub pun berkata bahwa dulu aku hanya tahu dengar dari orang. Tetapi yang Tuhan mau Anda bukan dengar pengalamannya Om Sam, bukan dengar pengalamannya Koyosi, tapi Anda harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat yang keempat dan kelima berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarilah aku. Sebab engkau Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti sepanjang hari. Bukan engkau menanti-nanti Tuhan cuma 5 menit. Kalau nggak ada suara, amin. Saudara, Mazmur ini tidak dimulai dengan Daud berkata, ya Tuhan, tunjukkanlah keinginanmu yang telah engkau rencanakan. Waktu saudara berdoa, waktu saudara baca Alkitab, saudara tidak langsung tiba-tiba tunjukkan jalanmu, tunjukkan jalanmu. Saudara, Daud mengajarkan kepada kita pada awalnya, sebenarnya yang Daud katakan adalah, penuhkan aku Tuhan dengan firman-Mu. Anda bisa mendeteksi apa yang Tuhan katakan di dalam pikiran dan hatimu dengan benar, kalau engkau sudah menguasai firman dengan benar. Are you with me? Tunjukkan jalanmu, kata Daud. Ajari aku jalanmu. Bimbing aku ke dalam kebenaranmu. Apa yang Daud katakan adalah,
Saya ingin tahu siapa yang saya harus nikahi, kemana saya harus pergi. Tetapi sebelum itu engkau berikan jawaban, engkau harus menenggelamkan dirimu, memberi dirimu untuk diajar, dipimpin, dan dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke dalam pengertian firman dan perintah-perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang diungkapkan lewat firman-Nya, hukum-hukum Tuhan yang dinyatakan lewat perkataannya, janji-janji Tuhan dan panggilan Tuhan. Saudara harus menyiapkan dirimu untuk mau diajar oleh Tuhan. Sebelum engkau bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya saya mengambil sebuah keputusan? Saudara mengerti? Saudara bisa mengikuti? Coba mari kita lihat. Dalam perjanjian baru dalam Ibrani pasal ke-5 ayat 13-14 berkata, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Kalau saudara masih kecil rohanimu di dalam Tuhan, masih baby, jangan heran Anda masih membutuhkan bimbingan, nasihat, makanan susu. Tetapi untuk orang yang bertanya sebuah keputusan, apa yang harus dia lakukan, bukan seorang baby. Halo? Baby tidak bertanya, Mam sekarang aku mesti apa? Enggak. Baby begitu langsung saudara datang bantu. Begitu baby lapar langsung datang membantu. Ya kan? Tetapi Mazmur 25 ini untuk orang-orang yang yang ingin menemukan jawaban. Dikatakan bahwa sebab ia masih kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, semakin kita bertumbuh rohani, makanya semakin kita bisa melihat, lo dunia begini, lo Alkitab seperti ini, akan terjadi penyimpangan dari cara berpikir, dan inilah yang menentukan kita harus menjadi orang dewasa di dalam Tuhan yang dipenuhi dengan pengertian firman, sehingga kita bisa mendeteksi. Nangkap? Saudara sangat rajin baca koran untuk tahu berita. Saudara sangat rajin baca koran untuk tahu keadaan share. Saudara sangat rajin untuk baca koran untuk berita apa nih sekarang. Covid sampai di mana? Covid sampai India. Covid sampai di sini. Covid sampai di mana? Jadi kita semuanya pengen tahu. Tetapi saudara tidak pernah pengen tahu Alkitab. Gimana sih hari ini? Kata terlatih atau suatu latihan artinya adalah gimnasu. Gimnaso atau kalau sudah tahu gimnasium adalah itu. Nah artinya berlatih telanjang-telanjang ini tentu bukan naked. Yang dimaksudkan oleh penulis ini artinya adalah waktu kita berlatih seringkali kita membuka baju bagian atas, betul nggak? Kita cuma pakai celana pendek, ya kan? Kalau kita olahraga di rumah, olahraga di mana, seringkali juga kita nggak pakai baju. Ini maksudnya, waktu kita berlatih kita dalam keadaan telanjang atau secara lisan melatih berolahraga. Untuk olahraga dengan giat, dengan cara apapun baik tubuh ataupun pikiran. Saudara, inilah latihan. Dan latihan dibutuhkan dalam kita untuk memutuskan mana yang harus kita pilih dalam kehidupan ini. Tidak sekali jadi. Kata latihan bukan kata yang mudah untuk dipahami. Penulis Ibrani mengatakan Anda masih baby, Anda masih seperti bayi. Anda perlu mendalami firman, Anda perlu Tuhan lebih dalam, Anda tahu lebih, Anda harus menyelam kedalaman Tuhan yang lebih dalam. Mengapa? Karena itulah cara Anda melatih kemampuan untuk mempunyai panca indera. Jadi kalau Anda mau melatih kemampuan memutuskan dengan benar, Anda berdoa, Anda belajar firman, lalu Anda merasa sesuatu, lalu Anda cek dengan firman. Benar apa enggak? Kalau apa yang Anda rasakan benar dan firman berkata benar, maka itu benar. Are you with me? Tapi kalau Anda merasakan sesuatu lalu Anda baca Alkitab tidak benar, berarti kita masih salah. It's okay. Teruskan, jangan berhenti. Karena hanya orang yang mengalami kepenuhan firman Tuhan yang akan memiliki kemampuan untuk dapat membuat perbedaan dan membuat keputusan yang bijak dan terus terang. Ini amat tidak disukai oleh banyak kita. Karena kita pengennya ingin jalan
pintas. Pengennya begitu doa dapat suara Tuhan. Hei anakku, jangan pacaran sama si A. Nah, pengennya kita dengar suara, hei anakku pergi ke Swedia misalnya. Kita ingin dengar ingin perkataan, kamu nggak boleh sekolah itu, kamu mesti sekolah ini. Kita pengennya seperti itu. Sepertinya Tuhan itu adalah suatu program yang untuk begitu Anda butuh, Anda akan dapat jawaban yang pasti. Tidak demikian. Bukan demikian saudara pekerjaan Tuhan. Coba mari kita renungkan. Satu ilustrasi cerita. Saya suka mendengar bahasa Perancis. Kalau mendengar orang berbahasa Perancis itu saya suka. Dan saya membeli kamus Perancis. Dan saya baca tapi saya nggak bisa. Yang saya ngomong juga saya nggak bisa. Salah satu contohnya, kalau bahasa Prancis itu mesti pilek dulu saudara. Kalau saudara pilek, saudara jago berbahasa Prancis. Karena suaranya bindeng, bonjour, bonjour. Ya. Tapi saya nggak bisa membedakan. Kenapa? Karena saya tidak terlatih. Walaupun saya baca kamus, saya belajari kamus 1 hari 45 menit. Dan saya belajar, saya berusaha ngomong, lalu saya mencoba berkata seolah-olah saya orang ahli, pergi ke orang Perancis dan bercakap-cakap, saya akan diketawain orang. Dan bahkan saya mungkin kalau dia jawab dengan bahasa Perancis lagi, saya akan merasa, apa yang dia katakan? Aku nggak ngerti. Kalimatnya apa ya? Maksudnya apa ya? Nah, saudara tahu nggak seperti itu? Itulah sebetulnya yang banyak anak Tuhan lakukan. Anda pengen mengerti rencana Tuhan. Anda pengen fasih tentang bagaimana mengerti Tuhan. Tetapi Anda cuma datang ke ibadah 45 menit dengar khotbah dengan ngantuk. 45 menit dengar khotbah dengan pikiran melayang kemana-mana. 45 menit Anda melatih hidupmu hanya untuk supaya bisa kelihatan besok gak ditelepon oleh ibu gembala. Apakah dengan cara seperti itu Anda cukup mahir untuk bisa mengerti kehendak Tuhan? I don't think so. Saya bangga, banyak orang berkata, Om, Pak, saya datang ke gereja Rock Sydney. Dulu sebelum ke Rock Sydney, saya nggak ngerti banyak firman. Sekarang saya mengerti banyak firman. Saya bangga, tetapi saya nggak bangga sampai di sana. Saya bangga kalau Anda bukan cuman mengerti, bukan cuman tahu firman, tapi Anda bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Itu yang saya banggakan. Haleluya. Sebenarnya yang kitab Ibrani tadi katakan kepada kita adalah, ajari aku jalanmu ya Tuhan. Tunjukkan aku jalanmu. Bimbing saya ke dalam kebenaranmu. Latih aku ya Tuhan. Nah, latih. Itu yang saya mau tekankan. Harus ada kepenuhan firman Tuhan dulu dan kebenaran firman dulu dalam diri kita. Jika Anda ingin selalu membedakan apa sih rencana Tuhan yang pasti buat hidup saya. Jadi Anda tidak perlu tunggu nubuatan dari Om Sam, doa dari Om Sam, atau nubuatan dari hamba-hamba yang punya karunia profetik. Itu hanya peneguhan. Itu bukan satu-satunya arahan. Are you with me? Tetapi Tuhan akan berkata kepada Anda bahwa Anda harus mematuhi firman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mengerti rencana Tuhan dan menjalaninya, Anda harus mematuhi perintah Tuhan. Mazmur 25 ayat 9 berkata demikian. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Garis bawahi kata menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, kata rendah hati bukan orang yang kalau ketemu kita, shalom om, shalom pak, silakan, mangga, monggo. Itu bukan rendah hati, itu pelengah-pelengeh. Orang yang rendah hati bukan yang kalau ketemu kita senyum, shalom. Bukan. Arti daripada rendah hati atau adalah kita bisa berubah. Kita bisa disiplin. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Artinya rendah hati adalah orang yang teachable. Bisa diajar.
Kita mungkin salah, kita mungkin punya konsep berpikir yang menurut kita benar, tetapi begitu kita mengerti firman Tuhan, kita bisa berubah. Itu artinya rendah hati. Bukan berbicara tentang sikap kepada diri kita sendiri, tetapi mungkin saudara kelihatannya diam, orang bilang sombong, gak banyak bicara, mahal, tersenyum. Tetapi itu bukan berarti Anda orang yang angkuh. Tetapi Anda orang yang teachable adalah Anda begitu mendengar firman Tuhan. Seperti Daud. Oh Tuhan, aku bersalah. Ditegur oleh Nathan, dia langsung berkata, ya aku salah. Dia nggak berkata dengan alasan-alasan yang lain. Pada dasarnya, saya akan ceritakan apa artinya seseorang yang rendah hati. Saudara, dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja, pasal yang kelima. Saudara tahu cerita seorang Naaman dengan gadis kecil? Gadis kecil ini adalah bukan budak, orang Israel sebetulnya. Saya nggak tahu dia dari apa namanya nggak disebut. Tetapi gadis ini ditangkap dan dibawa oleh tentara Naaman dan menjadi pelayan bagi Naaman. Saudara perhatikan, waktu itu Naaman adalah raja besar, jenderal besar, panglima perang yang berkuasa, dan dia sering mengutus prajuritnya untuk ke daerah Israel dan untuk mengadakan peperangan, merampok, bahkan melakukan pembakaran dan pembunuhan. Dan saya percaya anak ini adalah korban daripada tentara Naaman yang membunuh keluarganya, yang membunuh ayahnya, mungkin kakaknya, mungkin keluarganya yang lain. Dan anak ini ditangkap dan dijadikan pelayan bagi Naaman. Saudara bayangkan, bukan pelayan yang dapat upah, tetapi adalah karena pelayan yang dibunuh. Berarti anak ini anak yang malang, meskipun dia bukan dari Malang. Betul? Dan kalau dia mau sakit hati, dia akan sangat sakit hati kepada Naaman. Kenapa? Keluarganya habis. Dan dia untuk menjadi hamba. Nah, pada waktu dia jadi hamba, dia mengetahui keadaan tuannya dalam keadaan apa? Sakit kusta. Seharusnya dia akan berkata apa? Kapok lu, kusta, lu jahat sih. Lu hancurin bangsa Israel. Lu bunuh papa gua, lu bunuh koko gua, lu bunuh keluarga gua, lu bunuh banyak orang. Sekarang lu kusta. Aku akan menunggu, aku akan sabar menunggu. Hidungmu rontok, ceprol. Tanganmu rontok, ceprol. Karena kusta akan demikian. Tetapi tidak demikian dengan anak ini. Walaupun kita tidak tahu anak ini namanya siapa. Tapi anak ini begitu tahu Naaman kena kusta. Dia akan berkata apa? Dia berkata kepada Naaman, Tuanku harus pergi ke Samaria. Di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan tuanku. Saudara lihat, dia lupa akan kepahitannya. Dia lupa akan keluarganya. Dia lupa akan kesengsaraannya. Tetapi dia melihat ada satu kesempatan untuk berbuat baik. Ada satu kesempatan untuk mengabarkan Injil. Dia ceritakan bahwa Naaman bisa sembuh kalau ketemu Israel. Inilah yang saya katakan orang yang rendah hati. Jadi instead of mengalami kepahitan dengan keadaan hidupnya, meratapi nasibnya, dan benci dendam kepada orang lain. Seringkali kita flashback kepada hidup masa lalu kita. Gua begini gara-gara ini, gua begitu gara-gara itu. Lalu kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan yang ke depan itu apa. Tetapi anak gadis ini, meskipun tidak ditulis namanya, tapi setiap kali Injil diberitakan, setiap kali banyak hamba-hamba Tuhan berkhotbah, dan kemanapun Alkitab itu dibawa, nama anak ini ada apa enggak? Sampai 5-6 ribu tahun bahkan sampai selanjutnya nama anak ini ditulis. Sudah tahu kenapa? Karena anak gadis ini bisa memanfaatkan situasi yang seharusnya menyakiti dia. Tetapi dia ubah untuk menjadi kesempatan untuk bisa mengabarkan kebenaran. Itulah yang digunakan, yang saya katakan orang yang rendah hati. Saudara ingat baik-baik bahwa Anda adalah hasil karya Tuhan. Anda maha karya Tuhan. Anda pasti akan mengalami masalah. Anda pasti akan mengalami sesuatu yang sulit. Tetapi Anda juga pasti harus bersedia dengan rendah hati dan taat untuk melakukan dan melihat opportunity yang Tuhan berikan di tengah-tengah penderitaan Anda. Are you with me? Nangkap maksud saya? Jangan pernah hanya meratapi nasib.
Mungkin Anda bertanya, saya ingin tahu bagaimana nanti ke depannya hidup saya. Apakah saya akan ada di Sydney terus? Atau saya harus balik ke Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mari izinkan Tuhan yang menjawabnya. Rendam pikiranmu dalam firman Tuhan. Sehingga kemampuan fakultas itu kemampuan kita dapat membuat perbedaan. Yang kedua, dengan ketaatan, meskipun itu ada di bawah sana, yang sangat sering ada di pojok dan di ujung tempat-tempat yang Anda tidak ingin pergi. Tetapi sesungguhnya di sanalah terletak kebesaranmu yang selama ini selalu ingin kau capai. Hal besar itu sedang menunggu Anda dengan penuh kesabaran di sebuah tempat dasar yang tersembunyi. Saudara mengerti maksud saya? Seperti anak gadis tadi. Anak gadis tadi ada di pojok ruangan, ada di situasi kehidupan yang gelap. Dari seorang yang bebas menjadi budak. Dari seorang yang punya keluarga bahagia, sekarang semua keluarganya mati. Dan orang yang membuatnya seperti itu ada di depan matanya dan sedang menderita kusta. Tetapi dia tidak memikirkan itu semuanya dan dia hanya berkata, aku harus menggunakan kesempatan ini untuk bisa mengabarkan kebaikan Tuhan. Saudara lihat itu? Itulah orang yang bisa menggunakan hal-hal yang bisa direndahkan. Hal-hal yang dari Tuhan untuk Anda lakukan. Saudara, dengan kata lain, segala jalan Tuhan adalah kasih setia Tuhan. Hal yang ketiga, Mazmur pasal 25 ayat 10 berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang kepadanya dan peringatan-peringatannya. Saudara melihat itu? Segala jalan Tuhan, meskipun Anda sedang ada di lembah, meskipun Anda sedang dalam keadaan menderita, meskipun Anda sedang dalam keadaan tidak anak, itu termasuk segala jalan Tuhan, betul? Roma 8 ayat 28 berkata, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Anda kena redundant, Anda kena masalah, Anda tidak bisa bayar masalah, Anda tidak kena hutang dan dalam keadaan hutang mortgage nggak bisa dan lain sebagainya. Itu ada jalan Tuhan. Mungkin Anda salah, mungkin Anda berdosa, betul. Bukan Anda tidak salah, tetapi bukan berarti Anda salah. Anda berdosa lalu hidup Anda hancur. Tidak. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Dan pada waktu Anda berkata bahwa Tuhan adalah penuh dengan kasih, kehancuran Anda, kebebalan Anda, keborokan Anda tidak akan menghilangkan rencana Tuhan bagi Anda. Contoh. Ingat cerita Yakub? Yakub, lihat hidup Yakub. Dia berbohong. Dia menipu kakaknya. Lalu dia menipu empeknya. Dia menipu semua orang. Jadi hidup Yakub penuh dengan tisani. Tahu tisani? Tipu sana, tipu sini. Nah, karena dia tisani, akibatnya dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan mamanya, dan dia hidupnya harus terbuang jauh di sana buruk, dan dia juga mengalami tabur tuai. Dia ditipu oleh empek Laban. Tetapi apakah dengan kehidupan tisani, dengan keadaan yang seperti itu, dia menghancurkan rencana Tuhan dalam dirinya? No way. Ternyata di sela-sela kehancuran hidupnya, di sela-sela dia dalam keadaan dibuang jauh dari keluarganya, dia menemukan kekasih hidupnya siapa? Rahel. Nah, dari Rahel lahir siapa? Keturunan Daud. Dari Daud lahirlah siapa? Yesus. Apakah itu plan B-nya Tuhan? Bukan. Itu tetap plan A-nya Tuhan. Dengan kata lain, dosamu, kehancuranmu, kebodohanmu, keburukanmu tidak menghancurkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Lihat sekarang yang Daud katakan adalah semua jalan Tuhan penuh dengan kasih dan setia. Anda tidak bisa mengacaukan hidup Anda. Itu tidak mungkin. Dia terlalu baik untuk itu. Dia tidak melihat dari surga ke bawah. Aduh, gua mabok nih ngeliat si Sam. Gua mesti buat apa ya? Bohwat deh gua. Itu bukan Tuhan yang kita tahu. Saudara mungkin kacau, saudara mungkin mess atau mess up, saudara mungkin amburadul, tetapi Tuhan tahu apa yang dia buat. Aduh, waktu saya sudah habis. Saya minta beberapa menit lagi ya. Yang keempat, yang terakhir, yang ketiga. Anda harus
santai. Santai itu bukan berarti diem aja nggak lakukan apa. Anda harus bisa mengikuti alur Tuhan. Anda harus bisa relax dalam hidup berjalan dengan Tuhan. Jangan tegang, jangan tense. Tapi harus Anda bisa menikmati secara harfiah. Bahasa Ibrani berkata, rahasia Tuhan ada bersama mereka yang takut akan Dia. Kata takut akan Dia, kata rahasia berarti adalah batinnya Tuhan, bahasanya Tuhan yang akan diberitahukan kepada kita secara tersembunyi. Itu berarti Anda bersedia untuk bersekutu dengan Dia. Jika Anda terbiasa mendekat dan merasakan kehadirannya, Dia akan memberitahu rahasia Anda. Lihat saya baik-baik, senggol lagi kiri kanannya yang mulai ngantuk, bangun. Bangun. Ya, oke. Dengar baik-baik. Kalau Anda sudah sampai level ini, waktu Anda sudah melakukan firman Tuhan, waktu Anda sudah belajar berdoa sungguh-sungguh dan mencari kehendak Tuhan, dan Anda ada di persimpangan jalan, saudara dengar baik-baik. Seringkali Tuhan berbicara melalui satu hati nurani yang paling dalam. Melalui pikiran, sometimes melalui perasaan. Tetapi, saya masih bergaris bawahi dengan hati-hati. Tetapi ini jangan dijadikan patokan. Pikiran, suara hati, dan perasaan hanya boleh Anda ambil pada waktu Anda sudah confirm dengan kebenaran firman. Anda tidak boleh mengikuti suara hatimu kalau itu bertentangan dengan firman. Anda tidak boleh mengikuti perasaanmu. Rasanya aku suka gini. Anda tidak boleh hitung kancing dalam menentukan rencana Tuhan. Anda tidak boleh menghitung jodohmu pakai dadu. Anda tidak boleh menentukan mau bisnis apa, boleh apa enggak, pakai tanya orang. Jangan tukarkan nasihat Tuhan dengan nasihat orang, meskipun orang itu pinter. Amin. Jadi siapakah sebetulnya yang mendapatkan rahasia Tuhan? Orang yang memikirkan firman Tuhan karena pikiran mereka dipenuhi oleh firman Tuhan. Orang yang taat karena mereka rendah hati dan mereka yang mau mengikuti alurnya Tuhan. Meskipun berlawanan dengan kenyataan. Orang-orang yang rileks karena mereka tahu semua jalan Tuhan adalah penuh kasih karunia dan setia kepada mereka yang mematuhinya. Seringkali ketaatan kepada kehendak Tuhan itu membuat kita membayar harga pengorbanan. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat, Anda harus mengenal Tuhan dengan benar. Ayat Mazmur 57 ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saudara, apa yang Allah selesaikan bagi kita? Gak terlalu jelas pertanyaan itu. Tapi dijawab dalam terjemahan bahasa Inggris, ESV. Dikatakan, I cry out to God, Most High. To God who fulfill His purpose for me. Senggol kiri kananmu. Tuhan yang akan menyelesaikan rencananya bagimu. Tuhan yang akan menyelesaikan rencananya bagimu. Bukan pada waktu engkau baik. Bukan pada waktu engkau setia. Bukan pada waktu engkau hebat. Bukan pada waktu engkau benar. Tapi whatever you are. Regardless what have you done. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap baik. Tuhan akan menyelesaikan semua rencananya bagimu. Saudara, masukkan dalam hatimu. Anda adalah hasil mahakaryanya Tuhan. Dia telah mempersiapkan sebuah jalan untuk Anda ketahui dan untuk Anda jalani. Dia telah Anda tidak bisa mengacaukan hidupmu. Walaupun hidupmu sekarang ini kacau, tapi itu diizinkan Tuhan untuk membuat Anda mencari Dia. Itulah alasannya Daud berkata dalam kitab Mazmur ini, bahwa Bapakku yang bertanggung jawab atas segalanya, Dia melakukan semua hal atau tujuan dan rencananya untuk aku. Dia membimbing orang-orang yang rendah hati. Are you with me? Jesus made Himself become human. He has done the best thing and every possible way
to pay the price or sacrifice in order that he can lead us into his way and make us his close friends. Berjalan dalam rencananya, berjalan di jalannya. Anda membutuhkan bukan peta, Anda membutuhkan seorang guide. Dan guide itu berjalan bersama dengan Anda. Dialah your close friend, dialah your close friend, dialah Tuhan. Saya tutup dengan Yohanes 13. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, dia sudah mati bagi kita. Bukan cuman untuk membuat kita masuk surga, tapi dia sudah mati bagi kita. Untuk dia membawa kita di jalannya. Untuk membawa kita berjalan bersama dengan dia. Untuk membawa kita melakukan rencana yang dia sudah persiapkan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Tuhan sudah memberitahukan kepada Anda rencananya, kehendaknya, apa yang Bapa tulis di dalam hidupmu. Cuman Anda harus membongkarnya. Anda harus rediscover, bukan discover. Anda harus rediscover dengan intimasi dengan dia, dengan taat kepada dia, dengan rendah hati, dengan tenggelamkan hidupmu dalam firman, dalam ketaatan meskipun tidak enak. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi aku yang memilih kamu. Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap buah apa? Banyak orang berkata buah roh. Ya, saya setuju. Tetapi buah roh dan juga buah-buah kehidupan yang lain. Buah-buah ketaatan. Buah-buah buat kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mengetahui keputusan apa yang kita ambil. Mungkin pernah salah, tapi jangan pernah berdiam dalam kesalahan. Berjalan, bangkit terus. Karena Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik dari Bapa buat kita. Conclusion, on the cross, Jesus become like us as we are lost, full of sin, condemned, in order his righteousness, holiness, and glory to be ours. And then we can be his close friends. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pelajaran yang kau berikan kepada kami. Bahwa engkau sudah menetapkan kami sebuah rencana. Bukan sekedar untuk kami tahu, tapi untuk kami jalani bersama dengan engkau. Ajar kami Tuhan, bawa untuk menemukannya. Dan engkau pasti membimbing kami. Engkaulah pembimbing kami. Engkaulah guide kami. Engkaulah pemandu kami. Kau sudah menyiapkan hidupmu untuk kami berjalan dalam setiap rencanamu. Apakah kami harus sekolah di sini? Apakah kami harus bekerja di sini? Apakah kami harus menikah dengan si A, si B? Semuanya ada di dalam rencanamu. Tuhan, biarlah latih kami untuk melatih apa yang sudah engkau tetapkan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi diombang-ambingkan dengan nubuatan, dengan pengajaran, dengan apapun. Apalagi dengan ramalan-ramalan kosong. Tetapi kami berjalan dalam pengertian dan hikmat, dan memutuskan semua rencanamu dalam hidup kami yang sudah engkau tetapkan. Bukakan mata rohani kami. Sekarang kami akan menyatukan hidup kami dengan tubuh dan darahmu. Kami mempersekutukan roti ini dengan tubuhmu, cawan anggur minuman ini dengan darahmu. Benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati. Dan kami membuat covenant abadi, sehingga tidak ada lagi satu hal pun yang bisa memisahkan kami dengan engkau. Dalam nama